Hai teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, kiranya damai sejahtera senantiasa menyertai kita sekalian. Seperti biasa, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini saya memilih kitab Ulangan pasal 30, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita akan membahas 2 dari sekian banyak sifat Allah. Nah, hari ini kita membahas 2 saja. Yang pertama, Allah itu Maha Kasih. Yang kedua, Allah itu Maha Adil. Saya kira 2 sifat Allah ini sangat menarik. Yang pertama, Maha Kasih. Kasih Allah ini terwujud melalui pemeliharaan, penyertaan, dan berkat-berkat yang Allah limpahkan. Dan berkat itu terwujud di dalam banyak hal. Berkat ini bukan hanya berkaitan dengan hal-hal finansial ataupun keuangan, tapi berkat itu terwujud di dalam banyak hal. Misalnya, nafas kehidupan, relasi yang baik dengan sesama, pekerjaan kita, pelayanan kita, studi kita, kesehatan kita, dan umur panjang. Dan masih banyak lagi. Sifat yang kedua, Allah itu Maha Adil. Nah, keadilan Allah ini terwujud atau berlaku ketika Ia mengajarkan sesuatu melalui proses kepada anak-anaknya. Proses-proses ini biasanya terwujud melalui masalah, ujian, penderitaan, dan sakit penyakit. Nah, 2 sifat Allah ini tidak dapat terpisah satu dengan yang lain. Allah memang sangat mengasihi kita, tetapi Ia akan tetap mengadili kita saat kita melanggar atau saat kita tidak taat kepada Allah. Nah, bacaan kita hari ini berbicara mengenai berkat dan kutuk. Kutuk yang diberikan oleh Allah bertujuan untuk menyadarkan bangsa Israel agar kembali menyembah dan mendengar suara Tuhan. Allah memberikan sebuah syarat. Bila kita mengharapkan pemulihan atas kutuk yang kita alami, maka ada syarat yang harus kita lakukan, yakni pertobatan. Nah, refleksi yang bisa kita ambil dari teks yang kita baca hari ini ialah yang pertama, untuk mendapatkan berkat berupa pemulihan, kita harus melewati suatu proses yang terwujud melalui masalah, penderitaan, dan sebagainya. Dan masalah-masalah ini adalah bukti bahwa Allah itu Maha Adil. Seperti orang tua kita, kalau mendapati kita bersalah, kita perlu diberikan pelajaran melalui teguran-teguran yang terwujud ini. Dan lewat cara inilah Tuhan dapat menata diri kita. Kita yang dulunya hidup dalam dosa, kita yang dulunya tidak menghargai hidup sebagai anugerah Allah, kita diajarkan untuk menghargai dan mensyukuri hal-hal tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, saya kira nats ini dapat kita kaitkan dengan peristiwa pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini. Kita yang dulunya tidak menghargai lingkungan, hewan, tidak menghargai udara-udara yang sehat, tidak menghargai makanan dan minuman, kita yang kurang menghargai waktu untuk beribadah, kita yang tidak menghargai waktu untuk bercengkrama dengan sesama, kini kita disadarkan. Kita sementara dibentuk oleh Allah, kita sementara ditegur oleh Allah. Dan hanya ada satu cara agar semua masalah ini dapat kita lewati, yakni dengan sungguh-sungguh berkomitmen untuk tidak lagi hidup seperti cara yang dulu. Allah mengatakan, jika kamu dan seisi rumahmu dengan segenap hati dan jiwa mau mencari Aku, maka Aku akan memulihkan kamu. Itu bisa kita baca dalam kitab Ulangan. Nah, pemulihan hanya akan kita peroleh bila kita benar-benar meminta dengan hati yang tulus. 2 Tawarik 16 ayat 9a mengatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, oleh karena itu, dari teks ini kita diajarkan untuk berpaling kepada Tuhan. Allah itu Maha Kasih, tetapi Ia Maha Adil. Nah, sekarang kita masih diberikan kesempatan.
kesempatan untuk berbenah hati dan berbenah diri. Maka gunakanlah kesempatan ini untuk kembali mencari Allah, hingga akhirnya Allah menganugerahkan kasih-Nya berupa pemulihan bagi kita. Nah, inti dari bacaan kita hari ini ialah pemulihan hanya akan terjadi setelah kita benar-benar mau bertobat. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin.